Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading tanggal 22 Mei 2025. Ya, seperti biasa saya nggak bosan ingetin bahwa saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Ya, jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing dan teman-teman wajib untuk melakukan analisa ulang. Dan ya tidak semua saham yang saya watchlist itu saya entry ya teman-teman. Jadi saya benar-benar hanya melihat respon marketnya. Kalau saham yang saya rekom itu nggak direspon market dengan naik 2-3% gitu ya, saya nggak akan entry gitu ya. Dan biasanya ya memang saham-saham yang udah jelas arahnya aja yang saya mau entry ya. Sisanya ya paling saya lihat saham lain ketika intraday berjalan market gitu ya. Jadi seperti itu, dan ya mudah-mudahan teman-teman bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Untuk hari ini tanggal 20 untuk besok, untuk besok tanggal 22 Mei saya punya ada 5 ya. Ini udah jelas lah sebenarnya saham-saham yang rame aja yang saya pilih. Dua saham properti ya menurut saya ini oke karena ada sentimen BI cut rate juga ya. Jadi turun suku bunganya, dan ini menyebabkan beberapa emiten-emiten properti banyak yang gerak hari ini. Untuk Asri ini harusnya teman-teman udah profit 89%-an ya. Saya pribadi ini masih punya barang ya, floating profit sekitar 8-9%. Saya lupa. BSD saya baru entry hari ini. Untuk ADMR, Inco dan Pegeo nanti pembahasannya akan saya sharing ya sambil video berjalan. Ya mungkin buat informasi aja ke teman-teman, kalau kemarin saya mention saham TAPG, LSIP, JAR, Toba, KF dan juga IRA gitu ya. Jadi ya jujur teman-teman, dari semua saham yang saya rekom kemarin ini saya nggak ada yang entry gitu ya. Hari ini trading saya cuma di entry di BSDE, sama saya punya saham MSIN ya. Jadi ini saham bener-bener ngerjain banget ya teman-teman. Waktu saya rekom itu ya dia nggak perform gitu ya. Justru malah waktu itu movernya EP sama broker apa tuh dia malah keluar nih di sini. Ya saya skip lagi, nggak rekom kemarin, tahu-tahu hari ini dia ARA. Dan saya pribadi cuman entry di situ ya. Nah ini saya sharing, nanti lotnya saya tutupin ya karena memang lotnya mini ya teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi ya memang intinya ya saya nggak selalu entry saham yang saya rekom. Intinya saya hanya menyampaikan saham-saham yang menurut saya menarik. Dan ya seharusnya teman-teman paham ya bahwa nggak semua saham yang saya rekom itu harus di entry, dan nggak semua saham yang saya rekom itu pasti naik. Ya jadi saya hanya sharing berdasarkan analisa saya, saham-saham ini menarik. Apakah besok dia akan lanjut naik? Nah itu kita tetap harus lihat marketnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, saya punya saham ADMR ya. ADMR ini secara data transaksi ini confirm menurut saya ya. Menurut saya ini oke. Excel sama XC di sini saya berasumsi ini adalah retail, dan top bayarnya ini ZP ya. Biasanya ya kalau pola pergerakannya data transaksinya seperti ini mengindikasikan ya ini makernya bukan retail yang naikin. Dan ini kan posisinya sebenarnya udah enak banget ya ADMR ya. Kenapa? Karena volume yang terjadi sekitar 4 hari terakhir ini volumenya lumayan besar. Ini ada foreign juga masuk. Posisinya kalau dilihat ini sudah mulai ada reversal ya, balik arah gitu. Jadi kalau untuk trade plan-nya gimana saham ADMR ya, saya pribadi sih teman-teman sebenarnya kalau posisi untuk swing ADMR ini nanggung posisinya ya, lebih baik nunggu koreksi. Cuman kadang-kadang nyebelin ya, saham-saham yang naik dengan volume besar dan akumulasinya jelas itu kadang-kadang nggak kasih pullback gitu ya. Jadi makanya saya rekom langsung untuk trading aja, one day trade besok gitu ya. Tapi kalau seandainya pullback mungkin areanya akan di 1050 sampai 1000 ya. Itu area pullback ya, tapi ini kayaknya susah buat bisa dapat ke area situ ya, antri-antri di area situ. Jadi saya pribadi better nunggu aja besok. Kalau seandainya dia open ngegas lanjut kenceng gitu ya, saya entry. Tapi kalau dia so-so aja turun tipis, merah tipis, saya nggak entry gitu ya. Jadi ya balik lagi, saya nggak ngerti besok pola pergerakannya akan seperti apa, tapi berdasarkan data transaksi ini layak untuk masuk dalam watchlist gitu ya. Ini saya mention ulang. Nah yang kedua saya punya saham Inco. Inco ini mau bagi dividen ya kalau nggak salah, ex-date 27 Mei ya, kurang lebih 6 hari lagi ex-date-nya. Ini malah udah kencang duluan. Sebenarnya sih kalau lihat dari dividennya ini, jumlah dividennya ini kecil banget ya teman-teman, kecil banget. Dan ya posisinya ini jelas break ya, break hari ini, break dengan volume foreign ada ikutan beli ya, dan ini big accumulation.
Ya foreignnya juga jelas arahnya, ya domestiknya juga. Ini sebenarnya kemarin ini saya udah mau incer-incer juga, lihat-lihat juga karena kan posisinya enak ya. Nah, ini mulai ada koreksi-koreksi, cuma ya saya khawatir ada foreign outflow soalnya kemarin beberapa saham second liner itu foreignnya mulai buang gitu ya. Tapi hari ini sih terkonfirmasi agak lebih menenangkan gitu ya, karena foreignnya ini melakukan aksi pembelian bersih net buy, dan ya net buy-nya ini juga di saham-saham yang jelas ya, saham-saham jangkar kita nih yang beberapa waktu ini ya memang rutin diakumulasi sama foreign ya, BBCA, Antam, BBRI, BMRI. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang punya posisi di banking boleh ya menurut saya bisa tarik napas lega lah. Ini nggak ada outflow karena kemarin sempat outflow ya, ada kekhawatiran aja kalau yang masuknya gede gitu ya, seperti itu. Oke, itu tadi saham Inco menurut saya oke. Yang kedua ini saham PGO. Cuman ini PGO ini ya kalau ngelihat chart intraday aja kelihatan ya, ini kadang-kadang ada bantingan-bantingan yang bikin deg-degan. Jadi kalau ya harus dipantau lah ya. Ini CC nih yang buang barang terus nih dari waktu dia merah terakhir setelah tarikan pertama. Di sini CC juga yang buang, hari ini yang buang CC juga nih. CC. Nah, cuma kalau ngelihat dari sisi buyernya hari ini ada LG sama RF dan volume yang terjadi oke. Ini sebenarnya kemarin saya mau rekom saham PGO ini, cuma kalau ngelihat candlenya ini kayak mirip-mirip shooting star gitu. Jadi kan ini naik kenceng ya teman-teman, naik kenceng. Nah ini gap up terus turun, jadi makanya candlenya merah gitu ya. Dan ini lanjut naik tapi ada tekanan, ada yang pukul di atas gitu ya, ada tekanan jual di atas sehingga membuat tail di atas, wick di atas gitu ya. Ini kan mengindikasikan menurut saya kurang oke, makanya saya nggak rekom. Tapi ya tanpa diduga opennya aja dia udah 1325 ya. Nah opennya aja 1325 di atas dan ya sahamnya kenceng. Ya jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja sama teman-teman punya trade plan. Menurut saya nih PGO oke ya, dia punya ada aksi korporasi penambahan lini bisnis kalau saya nggak salah ya. Saya sempat baca di keterbukaan, kalau di sini muncul nggak ya? Nah, kita coba buka laporan informasinya. Kalau saya nggak salah itu terkait dengan ada tambahan lini bisnis gitu ya. Kalau nggak salah perubahan kegiatan usaha perseroan gitu ya. Bisnis jasa lab, Flowmax. Ya saya nggak usah bahas detail, tapi intinya ada sesuatu yang jelas membuat sentimen positif terhadap saham PGO. Selain saham PGO kan ini sahamnya BUMN ya, Pertamina ya, harusnya dia juga mendapatkan aliran dana ya, harusnya dari Danantara ya. Ya kalau saya mau cocokmologi, tapi yang jelas ya ini kita fokus ke price action aja ya. Analisa saya seperti biasa, hanya price action, volume secara teknikal, dan analisa bandarmologi ya, data transaksi gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin saham dari sektor properti. Tapi ini disclaimer, saya tidak bermaksud pom-pom ya. Kalau teman-teman yang nonton konten saya yang di sini ya, mana ya, yang konten saya tanggal 12 ya, 12 Mei ya, ini kalau teman-teman nonton konten saya yang tanggal 12 Mei ini ya, ini saya mention saham Asri. Jadi memang saham Asri ini sudah menarik dari tanggal 12 Mei ya, jadi secara price action udah menarik. Cuma waktu itu ya mungkin ya, ini saya berasumsi lagi, jadi ya mungkin udah ada big player yang tahu bahwa saham Asri ini menarik. Waktu itu saya mention 12 Mei itu sekitaran sini ya. Nah, cuma waktu saya mention di sekitaran ini dia terkoreksi gitu ya teman-teman. Cuman waktu itu di minggu selanjutnya saya katakan bahwa ini koreksinya dengan volume yang relatif kecil ya. Dan hari ini terbukti ya, 2 candle ini sahamnya oke. Saya saat ini plotting profit sekitar 8 atau 9% ya, sekitar 8%-an ya harusnya. 8%-an saya punya, saya nggak nyampe 10%. Ya 8-9% lah ya, seperti itu ya. Jadi gimana nih trade plan-nya kalau untuk Asri ya? Menurut saya kalau posisinya itu, karena saya punya barang, saya akan setting trailing stop saya di area 150 ke bawah ya, 150-an ke bawah ya, dengan harapan gitu ya besok dia akan kuat lanjut ke 160. Kalau 160 gimana? Kayaknya saya akan TP dulu gitu ya. Atau mungkin 158, 160 saya akan TP dulu. Karena kan ini terlihat waktu dia hit di harga tertinggi 159 ini sellernya mulai keluar dan dia dipukul turun gitu ya. Seperti itu. Data transaksinya sih terlihat ini sangat-sangat oke sih menurut saya. Ini selain Asri juga saya
ada rekom saham BSDE ya, menurut saya ini oke. Saham BSDE ini sebenarnya cukup lama juga saya pantau, menarik ya teman-teman. Volume yang terjadi oke, dan movernya ini biasanya kalau saya nggak salah ingat dia SKI sama YO ya. Kalau saya nggak salah tuh SKI sama YO ya. Coba kita tarik ya YO ya. Kalau ditarik ke sini-sini ada SKI nih, saya yakin ini. Seperti itu, kita fokus ke besok aja teman-teman. Posisi hari ini dia sudah melewati area 8.800-an, 8.880-an gitu ya, udah break. Ya ini kan posisinya sekarang dia ada di resist ya, posisinya ada di resist. Ya kalau ngelihat volume sama data transaksi ini mostly harusnya ini lanjut gitu ya. Ini lanjut. Jadi menurut saya besok watchlist saya ADMR, Inco, Pegeo, Asri dan juga BSDE. Ya mungkin buat teman-teman yang nanya gimana sahamnya Pak PP, ya mungkin sahamnya Pak PP saya coba sharing. Yang pertama Cuan ya. Ya Cuan setelah kemarin informasi rilis dia stock split, ini yang beli ya bukan brokernya Pak PP gitu ya. Ini saya berasumsi retail big player aja. Dan ya waktu tanggal 20 ya. XL, YP, CC gitu ya. Dan tanggal 21 hari ini juga saya agak ragu gitu. Ya kalau kayak gini sebenarnya ya saya rasa ya nggak tahu ya. Ya saya bisa salah, saya rasa besok akan koreksi lagi. Mungkin holder yang beli barang Cuan ini nggak suka ya sama apa yang saya sampaikan. Tapi kalau berdasarkan data transaksi, menurut saya emiten besar itu nggak mungkin retail yang gerakin gitu. Kalau ya gitulah ya. Kalau brand gimana? Kalau brand menurut saya ini posisinya lagi konsol ya masih oke, dan terlihat belum ada tanda-tanda yang tanda-tanda dia akan mau main dalam waktu dekat ya. Saya rasa masih belum gitu ya. Yang paling oke sih menurut saya masih hold ini saham TPIA. Ini udah berkali-kali saya mention ya, kalau nggak salah 7.400 saya pernah bikin konten saham TPIA ya. 7.600. Di sini saya udah bikin konten saham TPIA karena waktu itu sudah kencang banget rumor mengenai IPO anak usahanya CDIA ya. Gitu. Dan yang paling bagus juga menurut saya BRPT. Ini 1.000 sih. Ya, BRPT ini 1.000 sih pasti lewat besok gitu. Ya tapi memang kalau ngelihat teman-teman jadi bingung karena watchlist saham saya banyak ya. Ya jadi simpelnya teman-teman ya sekedar saran aja ya, seperti ini aja teman-teman, dibuat list aja seperti ini, nanti ya teman-teman tinggal pantau aja kalau seandainya besok itu yang gerak yang mana gitu ya. Saya prefer kasih saran ya, usulan ke teman-teman, entry lah gitu ya di saham-saham yang hijau ya, yang saham-saham yang hijau dan bid overnya tuh rame, maksudnya liquid ya, rame, volatilitasnya ada buangan, ada HK gitu ya, seperti itu ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan ya sekali lagi saya mau ingetin bahwa tidak semuanya pasti akan naik besok, jadi ya harus analisa ulang ya. Preferensi saya hanya entry di saham yang hijau pekat ya, seperti itu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.